Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Ketemu lagi di jalan-jalan jelajah negeri para nabi Palestina part kedua. Ya, pada hari berikutnya itinerary kami sebenarnya adalah menuju kota Hebron. Tetapi hari itu kota Hebron sedang ada huru-hara, jadi tidak diperkenankan untuk turis masuk. Akhirnya Mr. Khalid membawa kami ke kota Yafo atau dikenal sekarang sebagai kota Tel Aviv. Tel Aviv dulu nama awalnya adalah Yafo, kemudian dibangun sebuah kota baru dan akhirnya sekarang digabung menjadi satu nama yaitu Tel Aviv. Tel Aviv ini berada di dekat Laut Mediterranean ya, yang menghubungkan antara Eropa, Asia dan Afrika. Jadi di laut ini dari zaman dulu kala itu sudah sangat masyhur karena menghubungkan antara tiga benua. Kami menikmati pagi hari di tepi Laut Mediterranean. Ini lautnya sangat jernih sekali, jadi wajar kalau ini menjadi rebutan banyak negara waktu itu ya, bahkan sampai saat ini. Jadi di sini sangat sejuk hawanya, kemudian juga sangat indah pemandangannya. Nah, tapi kami tidak ke kota Tel Aviv ya, karena memang hawanya sedang tidak nyaman, jadi kami hanya sampai di sini. Tel Aviv. Tel Aviv itu di mana? Tel Aviv ibu kota Israel. Oh. Ini laut tengah. Yang laut pinggir mana? Ya, laut pinggirnya sebelah pinggir sini, itu yang di tengah sana. Di puncaknya Yafo ini juga ada masjid ternyata. Jadi ternyata masjid itu ada di mana-mana. Dan banyak orang muslim juga di Tel Aviv ini. Dan di sini kami sholat juga ya, sholat asar, dan hawanya waktu itu masih tenang ya. Jadi kami itu kesini seperti mendapat karunia nih di saat sedang ada perang. Tapi waktu kami kesana alhamdulillah hawanya nyaman, dan sekembali kami dari sana perang lagi. Jadi kami merasa sangat beruntung ya ke Palestina dalam keadaan yang aman. Dan dalamannya ada banyak air tanah yang keluar seperti mata air. Kita sudah dapat melihat beberapa pada waktu kita dari Mesir, dari Taba ke Yerusalem. Tahu itu yang benar. Hari terakhir kami diajak ke sebuah wilayah yang ada Masjid Musanya. Jadi di sana diyakini sebagai tempat makamnya Nabi Musa. Tetapi itu juga apakah hanya untuk pelajaran atau bagaimana? Menurut Mr. Khalid juga tidak bisa memastikan kalau di situ memang makomnya Nabi Musa. Jadi hanya namanya saja masjid dan makom Nabi Musa. Wah, ini hari terakhir kami di Palestina. Rasanya sedih sekali ya, mau meninggalkan kota yang penuh karunia dan penuh pesona ini. Sampai ketemu lagi nih, Palestina. Di tempat-tempat, dan karena itu jatuh itu dan orang Muslim yang muda ini makam ini, dan mereka mendirikan, siapa yang mendirikan dalam makam itu tanda orang yang lema dalam agama mereka, yaitu yang budak yang jadi sultan umat Islam, yaitu Mamluk. Kita sudah menjelaskan mereka orang peran, mereka bukan ahli fikih, dan mereka membuat banyak dosa. Mereka mau tobat dan mereka kirim ke sini banyak, dan mereka mendirikan mimbar luas masjid itu, dan mereka di mana masjid yang kecil mereka membawa seperti kuburan atau tanda, tapi tidak ada mayat di sana, tidak ada. Dan itu menurut Islam haram. Kalau ada kubur harus kubur kalau mau.
Ini dia makom dan masjid Nabi Musa. Ini terletak di atas bukit ya, jauh dari pemukiman. Bangunannya khas bangunan zaman dahulu kala, bebatuan yang masih utuh ya, dengan pahatan-pahatan khasnya. Komplek kawasan Masjid Nabi Musa ini cukup luas ya, dan banyak sekali ruang-ruang. Ini salah satunya seperti istana sebenarnya ya, tapi ini masjid. Lorong-lorong Masjid Musa. Ini dia makom Nabi Musa yang dipercayai ya sebagai bentuk untuk mengenang ya Nabi Musa, tetapi tidak diyakini bahwa jasadnya Nabi Musa ada di sini. Setelah dari Masjid Nabi Musa, kami diajak menuju kota Yeriko atau Jericho ya, kota yang terkenal di Palestina sebagai penghasil pertanian terbaik. Kalau di Palestina itu tanamannya itu organik semuanya, tanpa bahan-bahan kimia. Jadi ketika kita makan hasil pertanian Palestina itu sangat bagus sekali, vitamin, gizi-gizinya ya, tanpa mengandung bahan kimia. Jadi kalau mau anaknya pintar, boleh ini ya dibesarkan di Palestina karena makanannya itu tidak mengandung bahan kimia. Subhanallah. Di Quran sudah dijelaskan kami sa'adu bisma, tidak bisa nafas karena kurang oksigen. Turun ke bawah lebih banyak oksigen. Saya sudah bilang, dokter suruh saya bawa anakku ke sini karena dia berasma. Ini bagus sekali buat orang yang berasma karena oksigen. Sama ada banyak hal yang bagus kita diberi dari sini. Segar sekali, ikan ini semua ini. Ini adalah oasis yang paling besar di Timur Tengah, adalah Jericho. Kota Jericho lagi kota yang pertama ditaklukkan Sayyidina Yeshua bin Nun ya, di sini. Ini kota yang dimana Sayyidina Isa berada dalamnya, dan dia merupakan dua orang Buddha atau satu orang Buddha di sini. Tidak disebutkan dalam Al-Quran lokasi, tapi dalam Injil disebutkan, dan kita percaya kalau dilihat di sini, oke, Sayyidina Isa merupakan orang yang Buddha di daerah ini. Karena semua orang yang mau ke Yerusalem harus lewati Jericho, karena ini berbatasan sama di antara dua kerajaan anak Herodes ya. Nah, ini kami sudah sampai di Jericho. Terlihat ya, kalau di kota sebelumnya itu tampak gersang, di sini banyak hijau-hijauan membentang luas. Karena memang di sini konon katanya adalah pusat pertanian terbaik di Palestina. Di sini juga ada semacam toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam hasil produk dari orang-orang Palestina. Kami juga membeli banyak oleh-oleh nih di sini ya, karena di sini juga termasuknya murah juga. Bayar 3, 24 harga khusus dari Indonesia. Bayar 3, 20. Berapa 3? 15. Pinter. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kurma nomor 2.
Ini Bapak Ibu kurma nomor 2. Kalau ini besar kurma keras, kurma. Kalau ini Bapak Ibu ini yang tidak asli. Ini satu $15, bayar 3.45, harga khusus 3.40. Berapa 3.40? 30. Ini Bapak Ibu kurma nomor 1. Sama coba dari mobil. Nama Al-Majul. Apa nama? Al-Majul. Ini Bapak Ibu besar kurma, enak kurma. Tidak kimia asli saja dari di sini, dari Jericho. Ini Bapak Ibu satu $15, bayar 3.45, harga khusus dari My Family Indonesia. Bayar 3.40. Berapa 3? 30. Berapa tahan Bapak Ibu ini? Ini dia nama toko oleh-olehnya, Abu Farid Souvenir. Lengkap di sini apa saja ada. Jika teman-teman berkesempatan jelajah negeri Palestina, jangan lupa mampir ke kota Jericho. Di sini tempatnya pertanian terbaik di Palestina, dan pastikan beli oleh-oleh yang banyak karena hasil dari pertanian di Jericho tidak ditemukan di tempat lain. Ini kita sedang di daerah yang tempatnya perkebunan kurma. Nah, ada namanya kurma mojul. Itu kurma yang terbaik dari Palestina ya. Itu harganya mahal, kalau di Indonesia katanya 1 juta per kilo. Nah, kenapa jadi mahal? Itu karena organik. Jadi itu kurmanya itu bagus sekali, tidak ada tambahan apapun. Jadi sangat bagus untuk kita makan. Nah, karena kayaknya kalau di daerah Israel, daerah Palestina ini sangat memperhatikan makan. Jadi semuanya serba organik. Jadi kita mau beli oleh-oleh kurma mojul. Ini checkpoint. Biasa di sini ditahan lama orangnya. Ini checkpoint untuk masuk semua jalan di sini, masuk kota, keluar dari kota ada checkpoint. Akhirnya sampai di sini perjalanan kami di negeri Palestina dengan beberapa kota yang kami kunjungi, utamanya adalah ziarah di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Mudah-mudahan Allah memanggil kami kembali. Setelah dari kota Jericho, kami menuju perjalanan yang cukup panjang menuju border perbatasan antar negara, yaitu kami akan menuju ke negeri Jordania atau negeri Jordan. Jadi kami akan menjelajah ke negeri para nabi berikutnya adalah negara Jordan. Ikuti terus video kami jelajah negeri para nabi di video berikutnya, yaitu jelajah negeri Jordan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.